Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Amiruddin dari kelas 11B. Ya, di sini saya akan mengerjakan tugas sumatif akhir semester dari Ustadz Hayat, yakni menjelaskan algoritma rekursif. Apa itu algoritma rekursif? Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya biar masalah besar tidak terpecah jadi masalah yang lebih kecil dan terus dipecah sampai ketemu kondisi paling sederhana atau disebut best case. Apa ciri-ciri algoritma rekursif? Algoritma rekursif memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Ada pemanggilan dirinya sendiri atau self call dalam prosesnya. Yang kedua, ada best case, yaitu kondisi yang menghentikan rekursif biar nggak jalan terus tanpa akhir. Yang ketiga, masalah dibagi jadi versi lebih kecil dari masalah yang sama. Saya sudah mempersiapkan program-program C++. Ya, di sini. Ya, yang pertama ada include IOStream. Ini buat mengaktifin input output standar di C++ biar bisa pakai sin dan out. Selanjutnya usim namespace std. Ini supaya nggak usah nulis std, cukup tulis code saja. Selanjutnya int faktorial, int n. Ya, ini fungsi rekursif yang menghitung nilai faktorial dari n. Di dalamnya ada dua bagian penting. Habis itu ada if n sama dengan 1, return 1 titik koma. Ini sebagai base case-nya. Jadi kondisi berhenti dari rekursif kalau n sudah 1, fungsi langsung mengembalikan nilai 1 tanpa memanggil dirinya lagi. Selanjutnya ada recursive step. Yang ini yang return n kali faktorial n min 1. Ini sebagai pemanggil dirinya sendiri. Jadi misal inputnya 5, dia bakal jalan 5 seperti tersebut. Selanjutnya int main. int main adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Di dalamnya seperti ada in angka, besok si out, masukkan angka, dan sin lebih besar angka, titik koma. Nah, program ini minta user masukin antara misalnya 5, lalu jadi si out, jadi bakalan faktorial dari lebih kecil angka lebih kecil petik atas adalah titik koma sama dengan berapa. Jadi ini nanti bakal ngeluarin program memanggil fungsi faktorial dengan nilai yang dimasukin user akan menampilkan hasilnya. Jadi hasil akhirnya outputnya ya misal dimasukkan 5, maka faktorial dari 5 ya berapa, maka akan dijawab oleh program ini. Jadi simpelnya rekursif itu kayak kita nyuruh diri sendiri buat ngerjain tugas, tapi versi lebih kecil, terus bisa kita ulang sampai semuanya tuh kelar gitu. Nah, contoh. Jadi ini coba kita jalanin aja. Pertama run. Nah, jadi dia akan mengeluarkan output masukkan angka. Misal kita memasukkan angkanya 5. Kita enter. Jadi faktorial dari 5 adalah 120. Karena dia 5 dikali faktorial 4, habis itu 5 dikali faktorial 4, faktorialnya dikali lagi sama 3, 5 dikali faktorial 4, habis itu 4 dikali faktorial 5, faktorialnya dikali 2 lagi, habis itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali faktorial 1, habis itu 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, hasilnya kan 120. Atau bisa lagi kita coba faktorialnya jangan yang besar-besar. Misalnya angkanya berapa? 7. Maka faktor dari 7 adalah 540. Karena tadi itu 7 dikali 6, dikali 6 dikali 5, 5 dikali 4, 4 dikali 3, 3 dikali 2, 2 dikali 1. Maka hasilnya 540. Jadi fungsi rekursif ini sangat mudah. Ciri-cirinya ya dia memanggil dirinya sendiri berbarisnya berapa. Jadi terus masalah yang besar itu dipecah jadi kecil-kecil sehingga disebut base case. Algoritma rekursif ini ya saya ngambil contoh faktorial supaya lebih mudah untuk memahaminya.
Dan di sini sudah saya buat penjelasannya. Ada fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Yang return 1 titik koma ini sebagai base case-nya. Itu yang return n kali faktorial n min 1 ini pemanggil dirinya sendiri. Ini berarti untuk memanggil dirinya sendiri. If, jika, else. Jadi kalau ini bisa langsung dijawabnya. Yang si out ini untuk mengeluarkan outputnya, masukkan angka. Jadi kita bakal disuruh masukkan angka yang ini. Sin angkanya bakal itu. Jadi angka dikali sama yang ini nanti. Dijumlahkan sama yang ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.